Rangkaian persidangan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh 6 terpidana kasus Vina kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Dalam sidang ini, tim kuasa hukum para terpidana menghadirkan sejumlah ahli, termasuk ahli forensik dan ahli mata, untuk mengungkap fakta baru terkait peristiwa tewasnya Vina dan Eki yang terjadi pada tahun 2016 atau kasus pembunuhan Vina. Salah satu anggota tim kuasa hukum terpidana, Yan S. Huta Barat, melalui keterangan resminya, menyampaikan bahwa persidangan hari ini merupakan agenda penting untuk membuktikan kebenaran di balik kasus yang penuh kontroversi ini. Di dalam rangkaian persidangan peninjauan kembali, PK, yang diajukan oleh 6 terpidana kasus Vina, kami selaku tim kuasa hukum dari para pemohon telah menyiapkan beberapa agenda yang akan dijalankan pada Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Agenda persidangan akan diisi oleh banyak ahli, antara lain Prof. Dr. Muzakir, Dr. Solehudin dan Prof. Dr. Judi Sitompul dari ahli hukum pidana. Dari ahli kedokteran forensik, kami hadirkan Dr. Leoni Fuada Sukriani dan untuk ahli mata, kami menghadirkan Dr. Romayasari Wahyu dari RS Mata Cicendo Bandung, Ujarian, Senin, tanggal 23 September tahun 2024. Yan juga menambahkan bahwa tim kuasa hukum berharap kehadiran para ahli tersebut dapat memperkuat dalil-dalil yang disampaikan pemohon dalam memori PK. Kami berharap semua hal yang berkaitan dengan peristiwa sebenarnya dapat terungkap seterang-terangnya, ucapnya. Selain menghadirkan para ahli, tim kuasa hukum juga akan memanggil saksi fakta untuk memberikan keterangan mengenai proses pemeriksaan kasus ini di Polda Jabar hingga di pengadilan. Kami akan menghadirkan rekan Jogi Nainggolan dan Titin Prialianti, yang merupakan kuasa hukum para terpidana di tingkat penyidikan hingga pengadilan, untuk mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada pemeriksaan perkara ini pada tahun 2016, jelas dia. Sidang hari ini diperkirakan akan menjadi sidang pemeriksaan terakhir sebelum majelis hakim memutuskan apakah akan mengabulkan permintaan tim kuasa hukum untuk menggelar pemeriksaan di tempat atau sidang lapangan. Sidang lapangan ini penting agar majelis hakim bisa memahami perkara ini secara utuh, katanya. Sidang lanjutan peninjauan kembali kasus Vina ini terus menarik perhatian publik, mengingat kompleksitas dan kontroversi yang menyelimuti kasus tersebut sejak tahun 2016. Pada sidang terakhir yang digelar Jumat, tanggal 20 September tahun 2024, 6 saksi telah dihadirkan, termasuk saksi ahli dan saksi fakta. Sidang berikutnya akan dilanjutkan pada Rabu, tanggal 25 September tahun 2024, dengan pemohon yang berbeda, yakni Sudirman. Kasus ini terus menjadi sorotan masyarakat, terutama dengan semakin banyaknya bukti dan kesaksian yang diungkap dalam persidangan. Anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugun Gumilar kocar-kacir saat dipergoki sedang berada di rumahnya. Bribka Gugun Gumilar yang disebut-sebut paling sadis dalam menyiksa terpidana kasus Vina, justru ketakutan ketika persembunyiannya terbongkar. Nama Bribka Gugun Gumilar memang jadi sorotan selain Ibtu Rudiana di kasus Vina. Hal itu karena adik terpidana Eka Sandi, Aldi menilai bahwa Gugun paling sadis menyiksa. Kedua Aldi juga menuduh Bribka Gugun rutin menerima setoran dari bandar obat terlarang di Cirebon. Fristian Griek lewat kanal YouTube-nya melakukan penelusuran cari keberadaan Bribka Gugun, ia lantas mendatangi rumah anak buah Rudiana tersebut. Dalam video, tampak seorang pria bertubuh gempal mengenakan sweater abu-abu muncul mengenakan masker. Ia diduga kuat merupakan Bribka Gugun. Ketika melihat Fristian, Gugun tampak panik dan langsung kabur. Aksinya ini dinilai berbanding terbalik dengan kesadisannya terhadap terpidana kasus Vina. Terjawab sudah isi foto yang ada di handphone Nokia milik Nazrudin soal kasus Vina Cirebon. Nazrudin mengaku sempat mengabadikan insiden kecelakaan yang dialami Eki Vina di Jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Menurutnya ada beberapa foto yang diambil. Nazrudin berprofesi sebagai tukang tambal bola saat kasus Vina Cirebon terjadi.
Malam itu, pria asal Tangerang Selatan ini mengaku berjalan kaki dari arah Sumber Cirebon. Nazrudin lantas berhenti di jembatan Talun karena takut melihat seorang pria duduk. Ketika sedang membakar rokok, Nazrudin mengaku melihat seorang pengendara yang tak lain adalah Eki dan Vina, melaju zigzag dengan kecepatan tinggi. Usai standing, kata Nazrudin, motor menabrak pembatas tengah jalan sampai membuat Eki terhempas membentur tiang lampu di jembatan Talun. Pria yang duduk tadi, kata Nazrudin, langsung menghampiri bersama dua pengendara motor. Nah, saat itulah Nazrudin mulai mengambil foto menggunakan handphone Nokia miliknya. Nazrudin mengaku mengambil foto 3 orang itu. Dia juga memfoto tiang yang ditabrak Eki. Ternyata Nazrudin tidak memfoto saat Eki ngebut, melaku zigzag dan standing. Perlu diingat kembali, handphone jenis Polyphonic seperti milik Nazrudin menggunakan sistem memory card. Ia tak merekam video karena memory card-nya full. Nazrudin bahkan tidak memfoto wajah Eki Vina pasca kecelakaan di jembatan Talun Cirebon. Saat mengambil foto, kata Nazrudin, tubuh Eki sudah tak bergerak lagi. Sedangkan Vina, kata Nazrudin, masih terus merintih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Foto kecelakaan Eki dan Vina ternyata tidak ada di handphone Nazrudin. Handphone yang diklaim dipakai untuk memfoto kecelakaan Eki Vina di Cirebon tahun 2016 hanya berisi foto-foto lain. Nazrudin merupakan saksi baru yang mendadak muncul di tengah sidang PK terpidana kasus Vina Cirebon. Ia mengklaim melihat secara langsung Eki Vina mengalami kecelakaan di jembatan Talun Cirebon pada Sabtu 27 Agustus 2016. Mantan penambal bola ini mengaku melihat Eki mengendarai motor berkecepatan tinggi sembari zigzag dan standing. Sampai kemudian menurut Nazrudin, motor Eki menabrak pembatas jalan. Kata Nazrudin, Eki terhempat membentur tiang lampu di tengah jembatan Talun Cirebon. Saat itulah Nazrudin mulai mengambil foto menggunakan handphonenya merek Nokia 6300. 3 orang yang dimaksud yakni 1 orang yang sedang duduk di ujung jembatan Talun dan 2 orang pengendara dari arah Sumber. Ia sendiri tak bisa memastikan foto itu masih tersimpan atau tidak di handphonenya. Dan benar saja, menurut Titin Prialianti, foto Eki Vina kecelakaan tidak ada di handphone Nokia 6300 milik Nazrudin. Nazrudin, kata Titin, beralasan bahwa sempat memindahkan foto-foto Eki Vina kecelakaan ke handphone lain karena kapasitas memorinya penuh. Nazrudin kini menyerahkan handphone warna orange yang diklaim menyimpan foto Eki Vina kecelakaan. Titin menerangkan handphone orange yang diserahkan Nazrudin kini memiliki kualitas kamera lebih baik ketimbang yang sebelumnya. Padahal kan handphone orange itu hanya berfungsi menyimpan foto Eki Vina kecelakaan yang ditransfer dari HP lain, bukan mengambil foto.